Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 13 hingga 14 series Breaking Bad season kelima. Di episode sebelumnya, diketahui jika Jesse telah beraliansi dengan DEA demi menjebloskan Walter ke penjara, yang mana rencana untuk menemukan bukti melalui pertemuan yang Walter janjikan malah sengaja dirusak oleh Jesse sendiri. Karena Jesse sempat mengira jika Walter ditemani oleh seorang algojo. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah akan ada perang besar antara kubu Walter White yang beraliansi dengan Uncle Jack melawan Jesse dengan aliansinya bersama DEA? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Episode 13 dibuka dengan memperlihatkan Todd tengah mendemonstrasikan crystal meth buatannya di hadapan Lydia, di mana crystal meth buatan Todd sama sekali berbeda dengan buatan Heisenberg. Kristal itu cenderung berwarna keputihan dan sama sekali tak menunjukkan kemiripan layaknya buatan Walter. Tentu Lydia tak mau menjualkan produk sejelek ini di pangsa internasionalnya, karena pangsanya di Eropa sudah terlanjur tergila-gila dengan kristal blue miliknya. Jika Lydia tetap menjual barang ini, hal ini sama saja merusak pangsanya sendiri. Namun Todd yang tak ingin kehilangan kesempatan untuk terus bekerja sama dengan Lydia, Todd meminta sedikit waktu untuk terus mengembangkan kristal meth buatannya, di mana kesempatan Todd untuk terus belajar akhirnya datang semenjak Todd ditelepon oleh Walter White. Setelah mengacaukan rencana Agent Hank, Jesse ini ternyata sudah memikirkan rencana baru. Entah sejenius apa Walter untuk meninggalkan barang bukti, Jesse yakin satu-satunya bukti yang tak akan bisa Walter sembunyikan ialah kepemilikan uangnya. Saat ini Jesse memang tak tahu di mana Walter menyembunyikan uangnya, namun ia mengenal seseorang yang mungkin mengetahuinya, di mana seseorang itu adalah Yul, anak buah Saul Goodman. Selama menjalani proses interogasi yang bisa dibilang ilegal ini, Yul sebenarnya telah menutup rapat mulutnya. Hanya saja Hank berhasil membodohinya hanya dengan bermodalkan foto palsu. Melihat dari ekspresinya, Yul ini sepertinya mempercayai foto tersebut, sehingga Hank lantas membumbui foto palsu tadi dengan narasi sesat, di mana ia mengatakan bahwa cepat atau lambat Yul akan menyusul kematian Jesse, karena Walter pasti tak akan membiarkan seseorang yang mengetahui lokasi persembunyian uangnya. Mulai sejak itu Yul mulai kooperatif. Yul bilang jika ia sama sekali tak tahu persis lokasinya. Yang ia tahu hanyalah Walter membawa 7 tong besar berisi uang cash dan pergi menggunakan mobil van ke tempat padang pasir. Di lain sisi kini Walter tengah melakukan diskusi bersama Uncle Jack untuk membunuh Jesse Pinkman. Hanya saja untuk pekerjaan ini Jack sama sekali tak menginginkan bayaran uang. Setelah ia berhasil menyelesaikan tugasnya, Jack ingin supaya Walter mengajari Todd cara meningkatkan kemurnian kristal meth-nya. Kendati Walter telah pensiun, hanya saja ia menyadari jika saat ini bantuan tenaga Jack sangatlah diperlukan. Untuk itulah ia bersedia mengajari Todd, namun dengan catatan hanya 1 kali pertemuan saja. Setelah mereka sepakat, Walter mulai menyusun rencana untuk memancing Jesse keluar dari tempat persembunyiannya, di mana Walter memanfaatkan Andrea sebagai umpan. Walter tahu jika Andrea dan Brooke adalah orang yang paling Jesse cintai. Meski Walter tak akan menyentuh kedua orang ini, tentu dengan kedatangan Walter kemari akan cukup mengintimidasi jika Jesse mengetahuinya. Terlebih kini hubungan Walter dan Jesse tengah mengalami masalah. Itulah kenapa Walter meminta supaya Andrea mengirimkan pesan kepada Jesse dan memberitahukan jika saat ini Walter mencarinya. Dengan pesan itu Walter yakin jika Jesse pasti akan langsung menghampiri Andrea. Dan saat itulah para anak buah Jack yang standby di sana akan langsung menyelesaikan tugasnya. Hanya saja rencana Walter ternyata tak sesuai dengan harapan. Pasalnya telepon pribadi Jesse kini dikontrol langsung oleh Agent Hank, di mana saat ia mendengar pesan suara dari Andrea, ia tahu jika telepon ini pasti hanyalah akal-akalan Walter untuk memancing Jesse keluar. Saat bertemu dengan Jesse pun Hank sama sekali tak memberitahukan perihal pesan suara tersebut. Mereka bertiga terus berfokus untuk mendiskusikan kira-kira di manakah Walter mengubur harta karun miliknya. Dengan beberapa clue hasil interogasi dengan Yul tadi, Hank menemukan poin-poin penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, Walter menggunakan media tong sebagai alas, dan yang kedua Walter menguburnya di daerah gurun. Dari 2 clue itu Hank lagi-lagi menggunakan foto palsu demi membohongi Walter.
dengan kemiripan foto nyaris 70%. Ditambah Jesse membumbui foto itu dengan beberapa fakta yang ia ketahui dari Yul. Walter tentu langsung percaya jika Jesse telah menemukan persembunyian uangnya. Got my photo, bitch. That barrel look familiar because I just found 6 more. Setelah berhasil mengelabui Walter, Jesse meminta supaya Walter segera kemari dan jangan sampai menutup teleponnya. Apabila ia menutup telepon atau meminta bantuan orang lain, Jesse berjanji akan membakar semua uang miliknya. Walter yang menganggap bahwa uang merupakan hal terpenting bagi hidupnya, tentu langsung menuruti semua perintah yang Jesse katakan. Walter terus memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal demi segera sampai ke lokasi harta karunnya. Perasaan cemas dan khawatir atas ancaman Jesse sampai membuat Walter kehilangan akal sehatnya. Got my photo, bitch. That barrel look familiar because I just found 6 more. Hingga saat Walter sampai ke lokasi, dan di sana ia tak menemukan siapa-siapa, ia baru tersadar jika semua yang Jesse katakan tadi hanyalah jebakan. Jesse sengaja meminta Walter untuk terus menghidupkan telepon agar ia bisa melacak lokasi Walter melalui GPS teleponnya. Dan benar saja, tak berselang lama setelah itu Walter melihat mobil melaju ke arahnya. Walter pun langsung sembunyi ke tempat aman dan meminta bala bantuan kepada pasukan Paman Jack. Yeah, it's me. I've got Jesse inside, and he's coming for me right now. Namun saat Walter menyadari jika Jendeng dan Gomez juga turut andil dalam penyergapan ini, Walter yang tak ingin keluarganya menjadi korban pertumpahan darah meminta Jack untuk tak usah datang. Don't come. What do you mean, don't come? It's off. Do not come. Meski Walter selama ini selalu berhasil mengungguli semua musuhnya dengan mudah, untuk musuh yang satu ini Walter ternyata lebih memilih untuk menyerah ketimbang melakukan penyerangan. Walter pun segera menyerahkan diri dan bersedia mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Walter sama sekali tak menyangka jika mantan partner yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri ternyata malah mengkhianatinya. Kekecewaan inilah yang akhirnya membuat mereka berdua sempat saling serang satu sama lain. DEA pun segera melerai mereka dengan memindahkan Jesse ke mobil satu, sementara Walter dimasukkan ke mobil lain. Dengan tertangkapnya Walter sebagai mantan Kingpin of Blue Med, tentu hal ini merupakan kabar bahagia bagi DEA, terutama bagi agen Hank sendiri. Seakan tak ingin sendirian dalam menikmati kebahagiaannya, Hank pun lekas mengabarkan kepada Mary apabila ia telah berhasil meringkus Walter White. Tapi ternyata kebahagiaan itu tak berlangsung dengan lama. Pasukan Uncle Jack ternyata nekat datang ke lokasi, meski Walter telah membatalkan perintahnya. Dengan adanya dua kubu yang saling berseberangan dan sama-sama dilengkapi dengan persenjataan, sepertinya sangat mustahil untuk menghindari adanya kontak senjata. Seakan tak peduli dengan larangan Walter dari dalam mobil, pasukan Jack langsung memberondong dua agen itu sekaligus. Don't do it! Pertempuran itu menyisakan Hank sendirian dengan luka tembak di kakinya, sementara agen Gomez yang berada di posisi terbuka telah gugur terlebih dahulu. Jack lantas segera mendekati Hank yang kini sudah tak berdaya, sementara anak buahnya mulai menyisir ke TKP, dan di sana mereka menemukan jika dua orang ini adalah seorang agen DEA. Karena sudah terlanjur membunuh satu agen, Jack tentu tak ingin meninggalkan saksi mata. Hanya saja usaha Jack untuk membunuh Hank segera dicegah oleh Walter White. Walter bahkan sampai rela memberikan semua uang yang ia kubur di area ini demi menyelamatkan Hank yang baru 10 menit yang lalu berusaha menangkapnya. Jack tentu tergiur dengan tawaran uang senilai $80 juta milik Walter. Hanya saja saat itu Hank merasa terhina jika seorang kepala agen seperti dirinya dikasihani oleh seorang bandit sekelas mereka. Walter yang sudah terlanjur memberikan titik koordinat harta yang ia kubur ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh para pasukan Uncle Jack. Meski perjanjian untuk mengampuni nyawa Hank telah gagal, tanpa rasa berdosa Jack tetap menjarah semua hasil jeripayah yang Walter kumpulkan, di mana mereka hanya menyisakan 1 tong saja sebagai tanda belas kasihan. Sementara jasad agen Hank dan Gomez mereka kubur di lubang yang sama dengan tempat Walter mengubur uangnya tadi. Walter yang masih berduka dengan kematian Hank menimpahkan penyebab tragedi ini akibat ulah Jesse, di mana Walter sengaja membeberkan lokasi persembunyiannya dan meminta Jack untuk segera mengeksekusinya sekarang juga. Atas dasar keterlibatan Jesse yang bekerjasama dengan DEA, Todd beropini jika lebih baik kita menginterogasinya terlebih dahulu terkait apa saja yang telah ia katakan kepada DEA. Baru setelah kita menghancurkan barang bukti yang dapat menjerat kita, di saat itulah kita akan membunuhnya.
Merasa opini Todd kali ini sangatlah masuk akal, Jack dan Walter pun sepakat untuk menunda eksekusinya. Jack lantas membawa Jesse ke markas, sementara Walter kembali ke rumah dengan perasaan sangat menyesal karena merasa bertanggung jawab atas kematian saudara iparnya. Saat dalam perjalanan pulang pun Walter sempat mengalami kendala akibat bocornya tangki mobil imbas dari baku tembak tadi, sehingga Walter terpaksa berjalan kaki sembari mendorong satu tong uangnya selama berkilo-kilometer. Beruntung di tengah perjalanan Walter menemukan penduduk lokal yang kemudian Walter membeli mobil pick-up-nya untuk melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Sementara Mary yang sudah terlanjur menerima kabar jika Hank telah berhasil meringkus Walter, ia pun segera meneruskan berita itu kepada Skyler, yang mana kabar ini tentu saja sama sekali tak diharapkan oleh Skyler. Mary menyadari bahwa posisi Skyler di sini hanyalah sebagai korban, sehingga sebagai saudara, ia akan membantu sebisa mungkin supaya Skyler mendapatkan keringanan hukum. Namun dengan syarat, ia harus menyerahkan semua salinan video fitnah yang ia buat bersama Walter, serta Skyler memiliki kewajiban untuk menceritakan semua kepada Walter Junior tentang fakta bahwa ayahnya adalah seorang pengedar narkoba. Di satu sisi, Jesse kini mendapatkan siksaan bertubi-tubi selama menjalani interogasinya. Bahkan meski Jesse telah mengatakan semuanya, mereka tetap memaksa Jesse untuk memasak crystal meth dengan kondisi badan terikat rantai layaknya hewan. Kembali ke scene di mana kini Skyler telah menceritakan semua fakta tentang ayahnya. Walter Junior yang selama ini menganggap bahwa ayahnya adalah orang baik, tentu sama sekali tak mempercayai semua cerita ini. You know what? This is bullshit. This is bull. Hingga saat mereka kembali ke rumah, Skyler tentu terkejut melihat Walter yang sudah berada di sana dengan kondisinya yang sangat bertentangan seperti yang Mary ceritakan tadi. Sembari Skyler mencoba menelaah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Walter meminta keluarganya untuk segera mengemasi barang-barang seakan ingin segera pergi dari tempat ini. Dari sini tentu Skyler dapat menyimpulkan bahwa pasti Walter telah membunuh Hank demi bisa meloloskan dirinya. Get out of here now. Skyler. Get out! Fakta kematian Hank ini tentu membuat keluarga ini terpecah. Skyler dan Walter bahkan sempat bertengkar hebat hingga keduanya saling menyerang satu sama lain. Mendapati hal ini tentu saja sebagai anak, Walter Junior lekas melindungi ibunya. Merasa perbuatan ayahnya sudah terlampaui berlebihan, Walter Junior lantas melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan ayahnya kepada kepolisian. What the hell is wrong with you? We're a family! I need the police. My dad. He put a knife on my mom. Walter tentu segera meninggalkan rumah dengan membawa bayi putrinya untuk ikut bersamanya. Entah kemana Walter akan membawa putrinya pergi. Satu hal yang Walter sadari saat ini, dengan putrinya yang masih balita, akan jauh lebih membutuhkan sosok ibu ketimbang dirinya. Dengan alasan itulah Walter segera menelepon Skyler, yang saat ini rumahnya telah dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Walter pun sebenarnya menyadari hal ini. Ia sengaja menelepon Skyler dengan tujuan untuk mengakui kesalahannya, serta supaya petugas kepolisian tahu bahwasannya semua yang telah Walter lakukan selama ini sama sekali tak mendapatkan dukungan dari Skyler. Dengan adanya telepon ini, Walter berharap jika apapun yang terjadi nantinya, Skyler tak akan mendapatkan hukuman atas keterlibatannya dalam membantu usaha Walter dalam menjalankan bisnis obat-obatan terlarangnya. Dan di keesokan harinya, Walter meninggalkan putrinya di mobil pemadam kebakaran, sementara dirinya terlihat tengah menunggu jemputan untuk pergi ke suatu tempat. Dan episode 14 bersambung.